Shalom sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, serta berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami, dan saat ini kami ada karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, jaga hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 13-15 tertulis demikian. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Demikian firman Tuhan. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, salah satu penghambat langkah kita untuk maju adalah pikiran yang menganggap bahwa kita tidak bisa. Selama kita meyakini bahwa diri kita tidak bisa, maka kita akan terus berjalan di tempat. Nabi Musa ketika mendapatkan panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, beberapa kali memberikan kesan yang kuat bahwa ia tidak bisa. Ia mengungkapkan alasannya secara bertahap. Yang pertama di Keluaran 3 ayat 11, Musa berkata, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dan yang kedua di Keluaran 3 ayat 13, Musa mengatakan kekhawatirannya. Bagaimana nanti kalau bangsa Israel menanyakan siapa nama Tuhan yang menyuruh Musa? Lalu yang ketiga di Keluaran 4 ayat yang pertama, Musa mengatakan, "Bagaimana bila mereka tidak percaya kepadaku dan tidak percaya kepada panggilan Tuhan kepada Musa?" Keluaran 4 ayat yang ke-10, Musa mulai memakai alasan kekurangan pada dirinya. Ia berkata, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Lalu yang kelima di Keluaran 4 ayat 13, Musa berupaya menghindari panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut diutus." Dengan kata lain, Musa mengatakan kepada Tuhan, "Pakailah orang lain saja ya Tuhan, jangan pakai saya." Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini dari 5 pernyataan alasan Musa kepada Tuhan, secara tersirat Musa hendak mengatakan bahwa ia tidak bisa. Ia ingin mengungkapkan bahwa dirinya tidak mampu untuk mengerjakan panggilan Tuhan dan lebih baik Tuhan mencari orang lain saja. Sahabat pada cerita, yang perlu kita mengerti bahwa Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Ada banyak orang yang mampu tapi tidak mau, dan lebih banyak lagi orang yang tidak mampu dan tidak mau. Namun di sini saudara, kita belajar bahwa tidak peduli apakah kita tidak mampu, selama kita mau taat kepada panggilan Tuhan untuk mengerjakan visinya, maka Tuhan akan memampukan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan katakan saya tidak bisa, tapi katakanlah kepada Tuhan, saya mau.
Pakailah saya Tuhan, apapun visi yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing secara pribadi. Percayalah bahwa kita bisa melakukannya dengan kekuatan, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, segala perkara dapat kutanggung, dan yang memberikan kekuatan kepada kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami mengingat bahwa Engkau Tuhan mencari orang-orang yang mau untuk mengerjakan visi dalam kehidupan ini. Bukan soal kami mampu atau tidak mampu ya Tuhan, tapi persoalannya adalah apakah kami mau. Jamah hati kami Tuhan, ubahkan pikiran kami supaya kami tidak melihat kekurangan kami, tetapi mata kami berfokus kepada kekuatan dan kekuasaan-Mu. Kami mampu melakukan karena Tuhan, kami bisa karena kuasa Tuhan menyertai kami. Kami dapat menanggung semuanya karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman-Mu yang menyadarkan kami untuk kami melangkah dalam visi panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, dan berilah semua yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan, kesembuhan, kekuatan, sukacita, kelepasan dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami percaya, kami terima jawaban atas doa yang sudah kami panjatkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.